hu ahad, hu ahad. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah bi kulli khairika, syukran ya Rasulullah bi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah bi kulli khairika. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Sarmada jamalallah bi husnil kainati, ya syahidanan nabi, ayyidna bi syafa'ah. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Al khairu hayatuna abadan ma'an nabi, ajhaba kuraba abadan ma'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, assalatu wassalam bi kulli ayamina. Ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasul
syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika. Amina ya hubbana ya hubbana ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika, syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika, syukran ya Habiballah fi kulli khairika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asyu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan meleti saluran Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih sayang. Mudah-mudahan Allah meluaskan kepada kita maghfirah ampunannya kepada kita dan mereka, dan selalu memberikan jalan pertolongan kepada kita dan mereka, jalan keluar atas segala kesusahan-kesusahan kita, serta meluaskan kepada kita dan mereka rezeki dan anugerahnya kepada kita tanpa susah kita mencapainya. Mudah-mudahan Allah mewujudkan kepada kita ridhonya untuk kita, sembari memberi tanda-tanda kepada kita untuk kita ridho kepada Allah Azza wa Jalla, dan dibersamakannya kita bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Buting lagi lah. Sudah isak kah? Nah, oh sudah, sedikit lagi lah. Halu rumus wa ma fatihul qalas. Minggu kemarin saya Izzuddin Ibnu Abdissalam mengisahkan bagaimana orang yang sudah berproses hidup mereka pada pana fillah atau pana indallah, pana di sisi Allah, dan baqo fillah. Mungkin dalam cerita atau kisah Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam ini bukan berarti kita menjadi orang-orang panah atau baqo, tidak. Beliau mengisahkan supaya kita tidak kebingungan dalam agama kita, karena di dalam agama itu kadang-kadang ada sesuatu kita yang membingungkan. Misal contohnya ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, fazkurullaha katsiran, ingatlah kepada Allah banyak-banyak, hatta yaqulul majnun atau hatta yaqulu al majnun, sampai orang-orang mengatakan kepada dirimu al majnun. Al majnun itu orang gila. Bingung kan? Kenapa jadi begitu? Nah, sama tadi menuntut ilmu itu ibadah, lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat di rumah sendiri, beribadah 1000 rakaat, berzikir semalaman suntuk, tidak bisa memenuhi menuntut ilmu dibanding dengan menuntut ilmu. Ada kelompok orang, pabi askari,
Mulutnya berkata dengan mengingat Allah, lisannya mengingat Allah, hatinya mengingat Allah. Yuk, hatinya mengingat Allah, perbuatannya mengingat Allah. Kalau lisan mengingat Allah, berarti dia berkata-kata yang baik, yang mengingatkan kepada Allah. Kalau hatinya tasdiqum bil qalbi, itu hatinya selalu ingat, terarah kepada Allah, jamal dan jalal Allah. Itu nanti di Sirul Asrar ya, kajian yang seperti itu, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, amalun bil arkan, perbuatannya membayangkan dan melambangkan ingat kepada Allah Azza wa Jalla, mengagumi, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 trip itu sudah ada: lisan, hati, dan perbuatan. Nanti sampai darah dagingnya. Makanya Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan ya, kalau bisa zikirkan la ilaha illallah sampai urat daging, sampai misalnya demikian, tinggalkanlah tinggalkanlah kalimat nafi dan isbat sampai kepada ucapan Allah, Allah, Allah. Jadi kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus asik. La itu kan nafi, la itu nafi, meniadakan, artinya tidak. Tidak itu kan meniadakan, tiada. La ilaha, tidak ada Tuhan, tiada Tuhan. Seorang jiwa pun begitu kan, tidak ada Tuhan. La ilaha illa Allah. Yalah, tiada yalah. Nah, sini maka tinggalkanlah kalimat nafi dan isbat, hanya Allah saja yang ada. Dengan mengisbatkan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai lama berzikir la ilaha illallah sampai Allah saja ada. Ucapan Allah, 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 Allah. Mesrakan pada hati. Nah, mesrakan di sini, mesrakan tuh kayak apa? Dimesrakan, diteruskan Allah sampai rasa nyaman kita mengucap nama Allah, Allah, Allah. Dan dibiasakan senantiasa di dalam jaga dan tidur kita, di dalam duduk dan berdiri kita. Masya Allah, dalam duduk berdiri kita biasakan Allah, Allah, dan berkata-kata hingga napas turun naik. Nah, Allah, 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 atau Allah, Allah, Allah. Tarik Allah, turun Allah, tarik Allah, Allahu Allah. Tarik napas, tahan di perut sebentar, hembuskan. Atau jangan ditahan, langsung tarik, gembungkan perut, kemudian keluarkan, hembuskan, kempeskan perut, supaya sehat perut kita. Kan perut ini sumber penyakit, macam-macam penyakit gara-gara di perut kan banyak kan. Jadi kalau perut kita sehat, di perut tuh ada pankreas yang mengatur gula darah, ada apa lagi? Ada lambung, ya kah? Ada hati di sekitar situ juga kan. Nah, supaya sehat, tarik, keluarkan. Nah, ajar saya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka orang-orang situ artinya panah dia, panah, kemarin panah. Maka pada diri orang itu, fa inna rasaka qadamuka wa tamakkun sirruka hali syakaraka kulta hu. Pada saat itulah engkau asik berzikir Allah, Allah, Allah. Tidak ada engkau lupa kepada yang sesuatu alam semesta ini, yang ada yang engkau, bahkan dengan dirimu sendiri kamu lupa ketika itu. Kamu mabuk dengan zikir itu. Dia Saijuddin Ibn Abdis Salam. Maka ujar Sidin, termat rosaka itu, rosik itu catatan atau rumus atau terdalam mendalam. Ar-rosikuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmu. Zikir Allah itu begitu mendalam pada orang itu, begitu dihayatinya. Yang tadi oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sampai duduk berdiri Allah aja kan, yalah, sampai apa kata beliau itu, sampai napas turun naiknya adalah hanya Allah.
maka Allahu Allah Allah Allahu Allahu Allah, sampai akhirnya beliau orang itu mengatakan hu saja, hu wa syakaraka, dan mabukmu sampai engkau mengucapkan hu. Jadi zikir hu itu zikir orang mabuk sebenarnya, orang mabuk dengan Allah. Kita langsung aja hu, padahal kita tidak mabuk dengan Allah sambil berzikir hu. Masih ingat Banyu Pasang kah kada kan orang Banyu Pasang yang mana kok mau unjun. Hah? Ya kah? Besok nih ada juga kan orderan nih, orang order atau tidak kah? Ini pikiran kita kan. Nah, kalau mereka itu lupa sudah dengan itu hu. Wa in ghalaba 'alaika wajadaka wa tajawaja bika syakarka an haddis subuti kulta. Keasikan hu ini sampai sedemikian lupa jika Allah mengalahkanmu. Tadi perasaan hanya Allah aja yang ada. Allah dia Allah dia. Maka suatu saat wajadaka wa tajawaja bika, Allah melampaui dirimu. Wais, sakaraka mabukmu bahkan melampaui, bahkan an haddis subuti, engkau lupa sudah, sehingga berkatalah engkau ana aku. Jadi itu kisah Al-Halat dulu tuh adalah Al-Halat Ibnu Mansur. Ini bukan untuk dituruti, tidak, ini orang mabuk. Kalau kita jauh sekali ya daripada itu. Nah, cuma ini mengisahkan kata Syekh Saiduddin. Maka wa min hahuna uskila alal afhami halur rumusi hajal kalam. Inilah maksud perkataan kami terhadap hal yang pelik di dalam keagamaan itu, kata Syekh Izzuddin Abdul Salam. Iaitulah disebut kitab ini dengan halur rumus. Inilah kitab yang disebut dengan hal rumus, hal keadaan tentang rumus-rumus itu kode-kode dalam agama. Hajal kalam, paqail yaqulu. Waktu ada orang berkata ana, akulah Tuhan, ana Robbi, akulah Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Woi, beraninya orang itu. Tapi orang ini kan tidak sadar lagi sudah. Yaqulu. Maka ketika itu para ulama mengatakan, sebagian ulama, ini jindik orang ini. Nah, jindik. Jindik itu artinya membenarkan hakikat tapi tidak mengakui syariat. Itu jindik. Orang itu jindik. Maka orang itu dihukumkan sama dengan kedudukan orang-orang yang murtad. Nah, syariat itu tidak boleh, ditentang, dibatalkan. Payuk talu, maka orang itu akhirnya payuk talu, dibunuhlah orang itu. Terjadi kasus pada Al-Halat Al-Mansur ya, yang mengaku ana Robbi, aku adalah Tuhan, ana al-haq katanya, aku adalah al-haq. Waduh, akhirnya dipancung dia, dibunuh. Nah, itulah pendapat ulama ketika itu. Waqail yaqulu, ada orang-orang lain, ulama lain berkata, dia itu huwa adalah sodik, dia itu benar. Payuh malu, maka Al-Halat Al-Mansur dijunjung, meskipun dia digantung, dibunuh, tapi tetap aja ada sebagian orang menganggap dia adalah benar, orang benar, maka dia dijunjung. Waqail yaqulu, ada sebagian ulama maglubun alaihi, payuh malu, menganggap itu hal-hal yang tidak sesuatu yang tidak masuk akal lah, yang maglub, yang sudah dikalahkan, tidak perlu dibahas. Payuh malu, akhirnya dia diabaikan. Diabaikan tuh lain bahasan agama itu. Nah, jelas saya. Fahuwa min haitsu tahqiqu halihi mutahaqqiq fi amali fi ilmihi wa af'alihi. Maka dia itu kalau dari segi kebenaran keadaan halnya, dia itu adalah mutahaqqiq fi ilmihi wa af'alihi. Dia adalah orang yang sampai pada hakikat ilmu dan amalnya. Kalau dari segi ilmu, kalau dari segi ilmu itu maka orang itu sampai kepada al-mutahaqqiq sebenarnya. Banyak kayak kita di sini kalau yang mengaku Tuhan, pekapiran kada sembahyang lagi. Kalau Al-Mansur ini sembahyang, sidin ulama, termasuk murid Imam Al-Junaid kalau tidak salah, Al-Mansur Al-Halat itu.
Di sini beliau seorang ulama, tapi karena lupa ya Pak, lupa sudah lawan dirinya, Allah 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 aja. Iyalah. Nah, kalau kita sini mengajar malah mengajarkan orang supaya orang, nah itu salah karena itu sengaja. Nah, itu salah, tidak seperti itu. Ya, walladzina hakama biqatlihi musibun bi hikmati, tetapi orang-orang yang menghukum dengan membunuhnya, kata Sayyidina Abdul Salam, itu juga benar adanya. Nah, jadi secara syariat dia dibunuh karena perkataan itu merusak syariat. Yalah, merusak syariat. Maka orang itu sah-sah saja dibunuh, kata Sayyidina Abdul Salam. Itu benar juga. Nah, kayak apa benar semuanya nih? Karena asy-syari'atu laha hududun. Syariat itulah batas dalam pembahasan ilmu. Yalah, paman ta'addaha, barang siapa yang ta'addaha, menegakkannya, ya. Paman ta'addaha ukimat alaihil hudud, barang siapa yang meletakkan atau menghitung, menganggapnya adalah satu yang perlu disyariatkan, maka dikuatkanlah ia dengan batasan. Qala Allah Ta'ala tilka hududullah fala taqribuha, seperti firman Allah, semua itu adalah ada batas Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah engkau mendekati batas-batas Allah. Maksudnya ada yang diharamkan Allah, maka syariat itu batas. Bila melanggar dari makna syariat secara umum, maka itu adalah batas, maka itu adalah haram. Maka kasus al-halat boleh dibunuh. Nah, jadi siapa itu dalam hukum Islam. Wal hakikatalah syuhudun kharijun, sedangkan hakikat itu adalah syuhudun kharijun. Hakikat itu bagian daripada suhud. Nah, kemarin belajar suhud itu cara pandang. Kharijun, yang keluar, antairi hajal wujud, yang keluar dari wujud alam semesta ini. Jadi saya memadahkan wujud suhud itu. Suhud itu dari kalimat sahida, sahidun, suhudun, jadi isim. Kata benda, bagaimana cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Cara pandang itu membuat simpulan. Karena rumah di pinggir sungai, pekerjaan hari-hari memancing, akhirnya punya cara pandang hidup, bahwa hidup yang enak tuh adalah di pinggir sungai. Yalah, terciptalah masyarakat Banjar. Yalah, masyarakat Banjar suka di pinggir sungai. Buang sampah di sana, BAB di sana, ya mandi juga di sana. Tapi karena memang airnya waktu dulu airnya besar banyak, ya kan, tidak ada masalah. Itu adalah cara pandang. Demikian ini adalah suhud kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah bersifat imateri, tidak lagi materi yang terlihat. Ini adalah kitab, buku, tidak lagi sudah. Dia melihat alam semesta ini rahmat Allah Azza wa Jalla. Wah, mulai dah kan ya. Rahmat itu siapa? Itulah yang disebut dengan misalnya Nur Muhammad misalnya. Ya kan? Maka akhirnya dia merasakan alam semesta ini rahmat Allah, kasih sayang Allah, keagungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam pandangannya tidak lagi melihat ada selain daripada itu. Alam diciptakan sebagai limpahan karunia Allah Azza wa Jalla. Suhud kan? Keasikan masuk dihayali. Nah, bahasanya alam hayal. Alam hayal. Tapi dia itu suhud. Nah, iyalah bayangannya. Asik di situ dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah sebagai Jalal, yang maha agung, yang maha besar. Allah juga sebagai Jamal, yang maha indah. Itulah yang disebut oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, secara hakiki kita ini tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Secara hakiki, bukan secara johir. Secara hakiki itu yang sebenarnya indallah. Bagaimana itu rahasianya? Minggu-minggu berikutnya mudahan kita bahas lagi.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisir-sisir sungai bajuku, bacari rajaki, rajaki nang halal banyak untung, nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad yang istimewa, suatu salawat yang mendatangkan kepadaku rezeki dan kekayaan. Basisir-sisir sungai bajuku, bacari rajaki, rajaki nang halal banyak untung, nang diberkahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Bau usaha dari pagi basungsung, kuhimati sudah. Kada lihat banyak untung, nambah barakah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, sholatan tajiduni biha rizqa wal ghina. Himati tawakal Allah, berdoa baca salawat rejeki, bukan ikhtiar munang memberi, bagantung Tuhan pemberi rejeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa, sholatan tajidu